Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal muhtaromin, para alim, ulama, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Adnan Kasogi, dan yang kami hormati pula seluruh pengurus Masjid Agung Kabupaten Kudus serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi awal bulan. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat karunia serta nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekuatan, sehingga kita sampai saat ini masih dapat melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan risalahnya telah membawa kita dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang akan kebenaran, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman Islamiyah, dan salah satunya yang membawa kita menunjukkan kepada kita akhirnya bisa membedakan mana itu teh botol, mana itu alkohol, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, saya selaku Kapolsek Kudus Kota ini mohon izin untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini dunia ini panggung sandiwara, Pak. Jadi tiap hari ada perannya. Hari ini saya perannya berdiri di sini, jenengan yang di situ mendengarkan. Mungkin besok saya yang mendengarkan, jenengan yang di sini. Ini kita jalani peran kita dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Karena yang namanya ilmu, pangkat, jabatan itu menuntut tanggung jawab. Ini salah satu bentuk tanggung jawab terkait Harkamtibmas, khususnya di wilayah Kota Kudus. Jadi seperti kita ketahui bersama, ini sudah mendekati pilkada yang tentunya ada banyak perbedaan pilihan, perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Kami berharap di antara kita senantiasa mengedepankan kerukunan sehingga situasi akan tetap kondusif. Itu yang terpenting. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan seperti ini, ngumpul-ngumpul, mungkin ngopi bareng, ngeteh bareng. Ini forumnya luar biasa. Pengajian selain bisa ngumpul juga dapat ilmu. Mungkin yang di pos kamling juga sama. Karena apa, Pak? Kedamaian itu tercipta bukan karena agama, tapi karena budaya. Apapun perbedaan agamanya, kalau budayanya setiap hari ngopi bareng, ngeteh bareng, itu insya Allah kedamaian akan tetap terjaga. Karena apa? Saya milih A, jenengan milih B atau sebaliknya. Ada perbedaan, friksi-friksi, tapi kalau tiap hari kita ngopi bareng, maka cerita perbedaan itu akan menjadi cerita menemani kita menghabiskan kopi, menghabiskan teh. Jadi intinya saya harap kita harus sering untuk bertemu, ngobrol, tidak harus formal seperti ini, 5, 10 orang, 3 orang, ngobrol-ngobrol. Biar diantara kita saling kenal, pindah sana, pindah sini. Kalau saling kenal, tentunya ada perbedaan akan menjadi bahan candaan atau bahan cerita menghabiskan kopi kita. Yang kedua masih berkaitan pilkada, saya harap tidak ada yang menggunakan apa istilahnya politik identitas berkaitan ajaran agama, karena ini luar biasa dampaknya. Di tempat lain pejabatnya sudah selesai menjalani masa jabatannya, gelutane durung bar. Nah, ini saya harap tidak ada yang menggunakan politik agama, itu yang terpenting.
berkaitan dengan update yang saya maksud terbaru, terupdate, yaitu berkaitan dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Saya harap Bapak Ibu ini mungkin belum banyak yang tahu, kami di jajaran kepolisian khususnya di Polsek Kudus Kota sudah banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan remaja-remaja kita. Jadi yang perlu diketahui bahwa kenakalan remaja itu bentuknya ada 4. Yang pertama itu mengakibatkan kerugian fisik. Ini contohnya perkelahian, jotos-jotosan dan lain sebagainya. Yang kedua yang mengakibatkan kerugian materi, colong jupuk, nyolong dan lain sebagainya, ngapusi, nah itu. Yang ketiga kenakalan yang melawan status, napa niku Bu? Bolos sekolah, bantah perintah wong tua, nah ini termasuk yang melawan status. Yang keempat adalah yang tidak merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri. Ini saya akan menyampaikan yang ketiga dan yang keempat, karena saya menemukan ini harus saya sampaikan ke jenengan semua. Ini untuk diketahui oleh seluruhnya jemaah termasuk masyarakat yang mendengarkan ada di luar sana. Jadi yang perlu digarisbawahi di dalam sistem peradilan anak, jadi kalau anak melakukan suatu tindak pidana umurnya di bawah 12 tahun itu langsung kita kembalikan ke orang tuanya. Tapi ketika anak umurnya 12 tahun sampai 18 tahun itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya bisa diproses hukum. Ini yang jenengan harus sadari, harus jaga jangan sampai anak-anak kita berhadapan dengan hukum. Walaupun di sana ada yang namanya diversi atau penyelesaian. Itu ada ketentuannya, yaitu ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kalau anak melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun itu bisa diprotes atau pengulangan sebuah tindak pidana. Lah yang ingin saya sampaikan adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Ini yang pertama, fenomena yang pertama. Ini melibatkan anak-anak semua Bapak Ibu. Yang pertama, kalau dulu mungkin orang mabuk-mabukan itu di warung kemudian diminum sendiri. Ini yang sudah kita temukan, sudah puluhan kasus minumnya berjamaah. Kalau tadi saya menyampaikan ngopi, ngeteh, ini minumnya berjamaah. Berjamaah, pesta miras, laki-laki, perempuan. Ini sudah beberapa kali kami temukan dari jajaran Polsek Kota. Anak-anak yang penjualnya pun sekarang tidak bentuk warung, tapi COD. Dia orang desa A, dia ngontrak di desa B atau pinjem ruangan, dia jualan miras, nanti jualan lewat online, COD, diantar. Ini ada banyak istilah, ada banyu gendeng dan lain sebagainya. Ini kemudian mereka minum bareng-bareng di pinggir-pinggir jalan, di seputaran Balenjagong dan lain sebagainya. Jamnya jam berapa? Mulai habis isya sampai jam 10 malam. Ini yang sering kita temukan. Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, fenomena tadi kan pasangannya waktu minum-minuman ada berpasang-pasangan. Fenomena yang kedua adalah kos-kosan per jam. Kos-kosan per jam ini di Kudus banyak sekali, itu 1 jam 20.000 Bu. 1 jam 20. Rata-rata yang kami amankan satu kos-kosan itu minimal 5 pasang. Ini laki-laki sama perempuan sama pacarnya. Usianya usia anak SMA atau baru lulus kuliah. Biasanya mereka rata-rata kos 3 jam. 3 jam laki-laki perempuan di kamar, nek main sekak pun pirang game niku Pak. Nek main apa niku game atau main apa sudah berapa game. Ini yang kami temukan. Dan parahnya lagi ketika mereka kita interogasi kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu keperawanan, kegadisannya. Dia merasa tidak ada beban, jadi masih ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Ini yang kami temukan. Mereka
Mereka jam operasionalnya jam berapa Bu? Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jam les, jam kerja kelompok, jam privat. Nah, mereka. Jadi jenengan kalau punya anak yang seperti apa istilahnya, keluar jam-jam itu yang nanti akan saya sampaikan jam-jamnya, tolong dicek kalau perlu di video call. Saya nggak mungkin bisa ngawasi semuanya. Kalau jenengan ada kos-kosan atau informasi itu langsung sampaikan ke kami, akan kami respon 24 jam. Karena mereka mainnya kadang tidak tentu, cuman paling banyak kami temukan antara jam 4 sore sampai jam 10 atau 9 malam. Ini faktanya. Ini efeknya apa kemudian hari kemarin juga kita temukan sama seperti itu. Kemudian hamil, kemudian sama orang tuanya disuruh kos, melahirkan, dia isone gawe anak, ora iso ngruwati anak. Jadi anak baru umur 5 hari harusnya itu, kalau dokter itu katanya tiap 30 menit disusui, ini tidak disusui. Harus dipeluk orang tuanya biar hangat, ini tidak dipeluk. Dia itu tidurnya sendirian, ibu sama bapaknya di bawah sendirian. Akhirnya apa? Meninggal dunia baru 5 hari, baru kemarin. Ini efek dari kos-kosan per jam. Kalau kami sendiri yang polisi nggak mungkin bisa menyelesaikan. Saya butuh bantuan jenengan, butuh bantuan jenengan. Kemudian naik lagi setelah kos-kosan ini, naik lagi apa Bu? Namanya gangster, seperti di Jakarta, di Bandung, di Semarang. Di Kudus sudah kami temukan 4 kelompok gangster yang berkelahi. Mereka membentuk komunitas lewat Facebook, kemudian merekrut anggotanya. Ada yang namanya Ganas, gengnya namanya Ganas Pak. Ganas itu apa? Geng akhir zaman. Weh, geng akhir zaman. Kemudian ada geng namanya Tom, tanpa apa mundur. Nah itu. Geng ini anggotanya sementara yang sudah kita temukan, kita amankan, ini ada sekitar antara 20 sampai 50. Beberapa diantaranya langsung kita kirim ke lapas karena melakukan penganiayaan dengan senjata yang panjangnya 1,5 meter, 2 meter, ini untuk membacok orang yang lewat. Ada yang terkena paru-parunya bocor. Ini sudah yang paling ekstrim. Nah, paling ekstrim. Ini keluarnya jam berapa Bu? Di atas jam 12 malam. Dia naik motor dengan membawa sajamnya apa istilahnya? Diseret biar keluar apinya. Ini mereka janjian tawuran, nyek-nyekan, janjian tawuran, cari tempat tawuran. Sebelum tawuran dibagikan kaos, ada seragamnya, biar tahu siapa lawannya, siapa kawannya. Baru tawuran. Ini anak-anak muda semua. Dan yang terakhir fenomena balap liar. Jadi di Jalan Ahmad Yani, di depan SMA 1 Bawe, ini mereka keluarnya jam 12 malam sampai subuh. Tadi saya menyampaikan ilmu, pangkat, jabatan menurut tanggung jawab. Saya kalau malam Jumat, malam Minggu saya pasti belum tidur. Seperti hari ini saya pulang subuh, mandi terus ke sini lagi. Karena tanggung jawab. Balap liar itu munculnya jam 12, saya tunggu sampai jam 1, main jam 2. Saya tunggu sampai jam 2, main jam 3. Saya tunggu jam 3, main sampai jam 4. Ya, enggak apa-apa, suara saya sampai habis. Nah, ini beberapa fenomena terbaru, terupdate yang ada di tengah masyarakat kita, terutama remaja-remaja. Saya minta bantuan dengan sangat, bapak-bapak, ibu ikut mengawasi anak-anaknya pada jam-jam yang saya sebutkan. Kalau perlu ditelepon, video call untuk memastikan. Kalau kita semua ini bisa bersatu, insya Allah Kudus tetap aman. Yang pada intinya, mari kita jaga kota Kudus, kota santri dengan karakternya, dengan karakter santrinya. Jangan sampai karakter santri hilang di tengah masyarakat, tapi karakter santri hidup di tengah masyarakat. Itu mungkin yang terakhir, pergi ke Menawan mencari batu, dibawa pulang menggunakan angkutan. Jangan khawatir kalau kita semua bersatu, insya Allah Kudus tetap aman.
Karena apa? Karena Kudus butuh dua golongan, yaitu golongan kiai dan santri, yang kedua golongan polisi. Kiai dan santri untuk menjaga iman, Pak polisinya untuk menjaga aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.